Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini studio kedatangan tamu Mas Dimas namanya. Iya Pak. Dari KKN Unisri. Biasanya dari KKN itu jadi idola biasanya. Kurang keras Pak suara ya Pak. Biasanya kalau lagi KKN itu jadi idola biasanya sama cewek-cewek kampung. Oh. Ya pengennya sih gitu sih Pak. Jadi idola tapi ya beda dari aslinya. Oh, beda dari aslinya. Oke, kalau namanya panjang siapa? Nama panjang saya Dimas Bayu Prasetyo Pak. Dari fakultas apa? Dari Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Prodinya itu Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Oh, komputer. Berarti berkutat masalah ilmu komputer dan sejenisnya. Tapi basicnya pendidikan. Oh, pendidikan. Tapi komputer. Iya. Nah, jadi gimana? Komputer atau pendidikan? Iya, dua-duanya. Dosennya siapa? Masih ingat? Kalau semester 1 dosennya masih ingat? Kita tes. Pak Arif? Pak Arif ada. Pak Daryono. Bu Alfonsa. Terus Pak ya, mahasiswa yang baik masih ingat. Oke. Nah, ini sudah PPL belum? PPL itu nanti pas di semester 7. Berarti KKN dulu baru PPL. Ya, KPL. Kalau praktek ngajar sudah? Kemarin itu saya ikut program itu kampus mengajar. Ya. Keren. Dapat di mana? Kemarin itu dapat di itu SD Negeri 2. Aduh. Mana? SD Negeri di Boyolali. 2. Enggak, di Klaten. Apa di Klaten? Di Klaten sana lu mau duduk kono. Di Klatennya itu di Prambanan ya. Oh, Prambanan. Di Negeri 2. Sudah jalan berapa lama? Itu mulai pembekalan di bulan Februari, pembekalan selama 1 bulan, terus pengajarnya itu selama 4 bulan. Ini sudah mulai apa? Tahap apa? Kalau ini udah selesai sih Pak. Oh, udah selesai? Iya, udah selesai. Hasilnya gimana kira-kira menurutmu kampus mengajar? Dari sisi kamu sendiri? Ya, itu bermanfaat. Ini kita tanya dari sisi mahasiswa. Itu bermanfaat banget sih Pak bagi saya sendiri ya. Dari mulai pengalaman mengajarnya, terus juga cara mendidik siswa SD-nya. Jadi kita tahu gitu caranya mendidik dari yang susah diajari, terus dari yang bisa maksudnya tuh kayak susah dikontrol tapi dia ngerti pelajarannya itu Pak. Nah, yang itu sih. Yang penting kamu digaji. Gimana? Masih pengen lagi nggak ada kayak kampus mengajar itu? Jujur sih pengen lagi sih Pak. Pengalamannya amazing. Iya, pengalamannya itu yang paling bermanfaat banget sih Pak. Ini sudah semester berapa? Kalau sekarang masuk ke semester 7 Pak. Semester 7, sebentar lagi skripsi. Skripsinya pengen apa? Aduh, masih belum kepikiran sih tapi ya. Kamu komputer kan? Iya. Paling ya kalau saya sendiri inginnya bikin video pembelajaran aja. Video pembelajaran itu tapi kalau bisa sih dimasukkan sedikit game di video pembelajaran. Game. Iya, game edukasi. Ada materi AI enggak? Kayaknya disisipin bagus. Ya, bisa. AI itu contoh catur itu pakai AI. Jadi kalau peon maju nanti musuh mau gimana. Nah, itu lawan manusia, komputer lawan manusia. Kalau dia maju kita mau apa, nanti kita maju dia mau apa. Nah, dia bekerjanya itu atas dasar AI. Gitu. AI itu contohnya gini. Oh, di sini misalnya baru masuk, kamu lagi sedih itu. Oh, langsung AC-nya nyala sesuai dengan temperatur kamu. Terus kemudian musiknya yang sahdu gitu. Nah, itu udah pakai AI. Nah, KKN ini ada di mana nih kamu nih? Kalau saya sendiri KKN-nya di Desa Sambi Pak. Desa. Di Sambi. Desanya. Iya, desanya. Bukan kecamatannya. Iya, di Kecamatan Sambi tapi pusatnya di Desa Sambinya kalau bukan, saya. Maksudnya kamu posisinya di kecamatannya. Di desanya Pak, Desa Sambinya. Kamu koordinatornya? Bukan saya. Saya cuma ketua kelompok KKN 48 di Desa Sambinya. Gitu. Ya. Sudah berapa lama? Ini KKN kami mulai dari tanggal 25 Juli sampai terakhir nanti tanggal 31 Agustus. 2 bulan.
ya 1 bulan 1 minggu. Sudah apa saja yang dikerjakan? Pertama itu dari program studi FKIP, pertama bantu mengajar di SD Negeri 1 Sambi, terus itu kantornya ibu saya. Terus juga buka open les di posko. Aku mau dong di les. Oh, bisa Pak, langsung datang aja di posko kami di depan rumah sakit Asifa itu, poskonya di bawah aku itu. Nanti dites pakai taspek. Iya bisa. Kamu gembira bias, padahal cancel. Ya Allah, kamu belum pernah diwawancara sama wartawan gitu ya? Gue sih pernah bikin tugas, tapi ini pertama kali Pak. Oh gitu. Jadinya, iya. Ya Allah. Kenapa biasa ini padahal kan gue hasil. Berapa lama maaf, berapa orang timmu? Kalau dari tim kelompok 48 itu ada 14 orang. 4 laki-laki, 10 perempuan. Gimana? 4 laki-laki, 10 perempuan. 14? Iya, 14. Itu satu lokasi tidurnya? Iya, di posko itu. Satu itu. Nah, selama KKN, selain mengajar, sudah apa lagi? Selain mengajar, dari prodi manajemen sendiri udah membuat apa itu? Digitalisasi itu. Iya, pelatihan. Kok malah aku sih jawab. Kamu jadi cowok itu harus bakoh dulu. Sudah punya cewek belum? Ada tapi belum. Kita keluar dulu. Menurutmu selama kuliah di Unisri gimana? Ya, kalau saya sendiri ya enak sih Pak, jujur Pak. Soalnya juga bisa dibilang bayarannya murah. Terus juga fasilitasnya lengkap lah. Jadi awet mau ditakoni iki mesti jawabannya duit wae. Kampus mengajar digaji, ning Unisri kuliah murah. Dosennya gimana? Dosennya bagus-bagus sih Pak. Nek ora kan gak ke dosennya. Dosenmu itu mahasiswaku. Oh. Piye? Nanti dosennya enak-enak kok Pak. Oh iya, nanti lagi tak kayak dosenmu ini. Waduh. Ben gemboro bios kamu. Ini loh, gemboro bios tenan iki. Golek minum nih es teh kene yang kene. Gorene. Banyak berapa orang? Ngomong sing bayar aku. Gorene. Saya sing bayar aku loh ya. Oke. Nah, kamu sudah kenal di sini ada dusun mana aja? Di sini yang dari perempatan sebelah kanan itu dusun Brongkos. Itu mantanku di situ. Oh, iya. Terus yang di sini itu Brantisari. Nya. Tidak tahu. Nya. Coba guys deh. Wes. Kira tak editing kok. Rata editing. Kebiar sak kayak iki lho. Oke. Nah, selama KKN apa masalah yang paling rumit? Yang paling rumit itu banyak banget. Kok perasaanmu kan masalah? Mas, nggon angkringan ku yo. Oke. Perasaanmu kan masalah, Mas. Nah, namanya juga KKN sih, Pak. Gimana ilmu yang ada di kuliah iso langsung diimplementasikan gitu atau gimana? Atau jomplang ini beda jauh nih atau gimana? Kalau ilmu sih mungkin ada yang bisa dipraktekkan langsung, tapi kalau jujur sih bisa dibilang beda jauh sih Pak. Tapi ya ada yang dimasukin juga. Kamu nggak ngadakan misalnya pelatihan komputer gitu? Itu proker saya pas kemarin itu pelatihan membuat PowerPoint interaktif untuk guru di SD Negeri 1 Sambi. Ya ini aku metangan. Gimana caranya guru kan sudah duwe pengalaman ya. Kamu ketika memberikan pelatihan, beliau tidak merasa kamu guru. Piye? Itu pertama sih saya ya merasa kayak tegang juga sih. Masya Allah, Mas, kau ngajar tegang nih. Ya namanya dia kan guru, terus saya
hitungannya buat pelatihan ke dia gitu ya pasti rasa tegang sih Pak, soalnya pasti ya tahu sendiri guru kan udah jam terbangnya udah ya, tinggi itu terus ya dari saya juga apa ya intinya bisa menguasai untuk materi saya gitu. ya iya, dari guru. piye caramu itu bagaimana toh guru-guru itu kemarin pada saat kamu pelatihan itu kamu tidak merasa menggurui, cuman mereka bisa enjoy sama kamu. Kamu gimana caranya? Pertama itu saya bilangnya, Bu, ini saya mau mengadakan pelatihan gitu. Terus pasti gurunya bilang, mau pelatihannya yang bagaimana Mas? Nanti ada pelatihan menggunakan PowerPoint Ibu, jadi gak terlalu rumit. Ya rumit. Jadi hitungannya cuma kayak belajar bareng-bareng, buat belajar bareng-bareng gitu sih. Kamu di sini mengajari atau mau belajar? Ya hitungannya seperti itu Pak. Oke. Kalau makan gimana? Makanannya di sini jajan atau dimasakkan sama yang punya rumah? Kalau makanan itu kemarin itu kami masak sendiri sih Pak. Jadi iya. Masak sendiri. Soalnya pas penerjunan di kelurahan itu mereka bilang kalau dimasakin tuh takutnya nanti selera. Masakannya nggak cocok sama itu. Selera. Justru malah kebuang, jadi mending masak sendiri mahasiswanya. Terus juga karena pasar deket di pas depan lampu merah situ, jadi bisa belanja di situ. Terus masaknya apa? Ya ganti-ganti sih. Ya mungkin mie telur. Ya Allah. Masak sayur sih Pak. Kok yo nelongso mentoyo ya dadi mahasiswa ya. Ora bedane kan aku. Oke. Kalau bebek goreng itu tahu? Bebek goreng Mas Topo? Belum kesana kayaknya Pak, bebek goreng. Terus kamu kemana aja makanya? Ya cuma beli makan sayur itu Pak. Ya Allah. Oke. Nah, programnya katanya ada beberapa masalah. Terus nama Pak Lurahnya tahu siapa? Pak. Ayo. Sopo jenenge Pak Lurah? Grogi gini lupa semua jadi apa? Pak Lurah, Pak Bayannya sama namanya? Pak Bayannya yang di Dusun Brongkos itu namanya Pak Ninjo. Kamu jadinya masuknya Brongkos? Ya semuanya Pak, dari Brongkos, Brantisari, Dempoan, terus sama yang Dusun 2. Kalau tadi masalah, nah sekarang apa yang membuat di sini kamu menjadi terkesan? Yang terkesan pertama warganya Pak. Warganya itu hanya kayak mereka tuh menerima kami gitu. Terus juga kayak aku gini ya. Nah iya. Menerima, terus juga mereka kayak merasa senang gitu dihadiri mahasiswa KKN di dusunnya masing-masing gitu. Jadi hitungannya kayak enak gitu sih Pak di sini. Alhamdulillahnya sih itu. Teman-teman, mohon maaf ya. Jadi memang bedanya jomplang sekali. Biasanya kita wawancara sama profesor, sama rektor, sama pengusaha. Ini mahasiswa. Tapi enggak apa-apa. Inilah warna gitu loh. Nih. Nah, kemarin yang pelatihan digitalisasi, apa yang dilakukan? Jadi saya dengar ada pelatihan UMKM. Itu dari program manajemen sendiri. Mereka bikin seperti produk sabun kertas. Iya. Wih, keren ini ya. Saya kemarin melihat sabun kertas itu gimana ya? Tahu? Ini jurusannya apa nih? Ini Pak, teman saya sendiri dari manajemen Pak. Mungkin dia yang bisa jelasin sabun kertas saya itu. Sabun kertas itu kan terbuat bahan utamanya itu dari dari sabun cair biasa. Kemudian itu dioleskan ke kertas roti begitu loh Pak. Terus? Kemudian dijemur selama satu hari gitu. Setelah kering itu sudah bisa dipakai. Dipakai apa? Untuk cuci tangan. Cuci. Iya. Aneh-aneh wae. Kok manajemen dapat kayak gitu ya? Tapi keren ya. Karena ini di program yang ini Pak, manajemen operasi begitu loh Pak. Kan ada bagian prakteknya. Enggak manajemen konflik aja. Kalau itu kemarin saya lihat ini yang bikin roti apa kemarin itu dari bunga rosella. Siapa itu? Ada kan?
bukan, enggak ada. Itu kayaknya kelompok lain Kelompok sih, Pak. lain ya? Iya, Oh, kelompok iya. lain. Oh ya, oke. Nah, itu ada juga kemarin yang ini mendigitalisasinya ke medsos. Nah, kamu sudah apa saja yang dilakukan memberdayakan media sosial ini untuk masyarakat? Nah, itu yang jelas prodi manajemen sendiri, Pak, ya gitu. Loh, kamu kan komputer. Loh, itu soalnya program kerjanya manajemen, Pak. Oh, Jadi gitu. paling saya cuma yang memantau di sana. Kalau dihitung ada berapa program sih? Kalau dihitung itu ya soalnya dari per orang itu ada proker individu, terus Nggak, sama kamu sendiri? kalau saya sendiri ya cuma satu, Pak. Soalnya kan proker individu itu ya per orang satu, terus sama satu lagi program kerja kelompok. Besok mau ada pameran. Rencananya hari Sabtu ya? Hari Minggu jam 9. Rencana awalnya Ya kalau rencana awal hari Sabtu, tapi Sabtu di Kecamatan Sambi. pertama ya bilangnya di Kecamatan Sambi karena kemarin ada rapat lagi diganti di Kecamatan Nogosari. Nogosari. Kamu tahu Nogosari? Tahu? Berapa lama perjalanan? Kalau naik motor itu bisa 20 menitan sih, Pak, dari Sambi sini. Ya lumayan sih ya. Cuma kalau naik mobil nggak bisa sampai segitu. Apalagi kalau kondisi jalannya peak season. Nah, kenapa kok disatukan sama Nogosari? Ya karena Nanti jangan ke puskesmas Nogosari ya. Jangan ketemu sama orang RM-nya ya. oh iya, Pak. Nanti takutnya kamu jatuh cinta sama dia. Bahaya. Sorry ya. Oke. Kenapa kok Nogosari? Ya karena di Nogosari tempatnya strategi sih, Pak. Dari tempat eksponya sendiri, terus sama ada parkirannya. Kalau di Sambi sendiri kan di kecamatan, awalnya rencana di kecamatan, tapi karena tempatnya bisa dibilang ya mungkin terlalu kecil, terus sama parkirannya yang di pinggir jalan itu kan pasti ramai, jadinya susah gitu, Pak, lalu lintasnya. Kalau kamu udah punya KTP? Sudah, Pak. Mana? Di mana? Saya aslinya Bogor sih, Pak. Oh, terus? KTP-mu mana? Iya, Bogor itu. juga. Dari Klaten? Klaten itu rumah saya. Loh, piye iki? Bingung kan? Iya, kamu dari semenjak podcast itu bingung ke gumbro bios. Lah namanya grogi sih, Pak. Oh, grogi. Ya, Mas, dari sekian ini selama ini mungkin sudah berapa lama ya? Mungkin udah 2 bulan kurang sedikit ya. Kamu dapat temuan apa di Sambi? Ini kan KKN tematik nih. KKNT. Dapat temuan apa? Temuannya itu yang semacam apa itu, Pak? Nah iya, kamu mendapatkan sesuatu di sini apa? Mendapatkan temuan apa? Misalnya, di Sambi ada potensi apa nih? Sudah ketemu Pak Sari belum? Sudah. Siapa namanya? Pak Arif. Iya, Pak Arif. Sudah ketemu? Sudah. Ngobrol apa sama Pak Arif? Ya ngobrol-ngobrol tentang desa sih, Pak. Kayak misalnya pertama itu desanya ya suasananya bagaimana gitu. Terus Pak Arif bilangnya ya alhamdulillah rukun. Terus yang kedua, bukan, maksudnya itu yang penting itu loh. Ada di Sambi, ada masalah apa, ketemu potensi apa, kemudian apa yang bisa kemudian ditindaklanjuti. Itu kalau karena kan sekdes kan ngerti itu biasanya. Pak Lurahnya namanya Pak Sukir. Oh iya, Pak Sukir, astagfirullah. Dulu itu Bayan. Dulu Pak Bayan, terus naik jadi lurah. Oke, ada temuan apa? Kalau pertanyaan itu kayaknya saya nggak menanyain itu sih, Pak, masalah yang di desa itu. Oke, soalnya juga kayak takutnya sini bawa kursi ini biru, bawa sini, kasihan dia gembro bios. Kasihan dia biar minum. Gimana, ada temuan nggak? Kasih, kamu minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nama acaranya ini kopi pagi, tapi kok minumnya teh? Aduh. Wow, enak kok. Gimana ya? Nggak apa-apa. Ya, gimana lanjut? Kalau misalnya menanyakan masalah di desa sih, takutnya apa ya? Kayak Oh, nggak apa-apa. Jadi mahasiswa itu jangan pernah takut ngapain, santai aja. Salah minta maaf gitu loh. Kita nggak akan dihukum kecuali kamu ada tindakan pidana. Nggak apa-apa.
Apa? Jadi kamu mendapat temuan apa di sini? Apa ya, teman-teman kita dapat temuan apa ya di sini? Ketuanya kowe. Kalau ini kamu nemui potensi apa di sini? Potensi. Pas kemarin saya tanya ke Pak Cari, rata-rata warga sini kerja pabrik sih Pak. Jadi kalau potensi mungkin belum ada sih Pak kayaknya. Tapi ya pas kemarin nanya di kantor apa itu yang pusat UMKM, bilangnya di sini ada pengrajinan kayak apa, besek gitu Pak. Besek. Iya, yang buat buah. Nah mungkin itu bisa kali Pak. Ada tuh di sini yang ukir, ada beberapa 2-3 ya. Yang satu yang ukir di Dempuan itu orangnya cacat, maaf, berkebutuhan khusus. Dia pernah naik ke lantai ini, ke lantai 2 ini ya. Dia dibantu juga nggak mau, dia naik sendiri dengan tertatih-tatih, dan dia paparkan banyak hal. Pak Nyaman ada di sini juga, ukir. Apalagi apalagi potensi apalagi teman-teman. Loh, Kak, harusnya gini, kan kamu kan mengumpulkan data observasi. Nah, setelah observasi, kamu mendapatkan oh ada potensi apa nih gitu loh. Ini bisa dikembangkan gitu loh. Saya sudah berpikir di Sambi ini tidak ada potensi, tapi bukan berarti itu tidak bisa dimunculkan gitu loh. Contoh, harusnya kamu menemukan UMKM apa. Caranya gimana? Temui sama Pak RT-nya atau RW-nya. Kalau Pak Kadus rata-rata kurang mengerti, bukan tidak mengerti ya Pak. Jadi kurang. Nah, tapi kamu bisa menggali sama dia juga. Nah, dari situ nanti bisa dimunculkan kayak Ponggok itu loh. Ponggok itu kan awalnya kan dari KKN. Karena Pak Lurahnya sadar betul di situ tidak ada sesuatu yang bisa digali. Dia mengirim surat kepada UGM untuk mengirimkan mahasiswanya KKN di situ. Dia kemudian tahap pertama itu cuma mengumpulkan data, Nah, kemudian yang kedua mulai kemudian dianalisis. Sama Ngampel itu ada desa Banjarsari, Banjarsari. Mana ya namanya itu. Nah, kayak ini loh, kayak Solo itu, dekat Solo Unisri, Kulon Unisri sering apa? Banyuagung, terus apa lagi tuh? Banyuanyar. Pak Lurahnya itu sadar betul. Tempatnya itu jadi ngebut, orang nggak akan mampir di situ. Kemudian dia melihat apa nih yang di sini yang bisa dikelola. Ternyata ada susu sampai itu melimpah sampai harganya jatuh, murah banget. Yang kedua punya kopi, dan setelah dilihat kopinya itu unik, aromanya nangka. Nah dari situ akhirnya apa? Dia membuat biogas dari hasilnya ternak sapi susu tadi, dibuat biogas ini untuk ngolah susu tadi dan kopi, sehingga jadilah di sana produktivitas. Saya sama Pak Komarudin namanya lurahnya, Pak jenengan sudah punya kopi sudah, tapi tidak bisa menikmatinya, terus gimana? Harus ada kedainya Pak gitu. Nah usulan akhirnya jadi kedai, sehingga Pak orang kalau ke situ datang dari mana-mana bisa ngicipi di situ. Nah, maksud saya di sini tuh kamu menemukan apa? Apa? Nggak apa-apa, ngomong aja, santai aja. Apa? Nemukan apa? Singkong Pak. Singkong. Ya kalau di sini kan. Singkong kan di mana-mana ada. Iya kan di sini buat pakan ternak. Jadi kan kurang inovasi gitu Pak. Terus dari kami kan buat mokaf. Mokaf. Jadi mokaf terus dibuat. Mokaf itu apa? Tepung. Oh tepung. Terus dari tepung. Kamu jurusannya apa? Apa? Jurusannya apa? Saya manajemen Pak. Oh manajemen. Terus? Mokaf terus nanti diolah jadi kue mochi buat dijual. Oh. Sudah ada kemarin yang gitu? Sudah ada Pak. Sudah Pak. Kemarin itu pelatihan dari program Fatipa di Dempuan sini. Dia bikin dari apa? Mochi dari. Nah, terus pemasarannya bagaimana? Kelemahan kita iso gawe, nek ora iso dijual gimana? Kalau bagus. Sulit banget. Terus gini, pemasarannya gimana? Kemarin itu niatnya ingin apa ya? Membantu ibu-ibu, tapi kok kamu udah ubanan toh? Ya gini Pak. Kamu umurnya berapa sih?
Baru 18 sih Pak saya. Perasaan kok kan masalah ini. Gimana lanjut. Kemarin itu ingin pelatihan ke ibu-ibu di dusun Dempokan itu. Terus kalian sama bikin apa ya? Kayak membuka usaha yang mochinya itu, tapi rata-rata ibu-ibu sana kerja pabrik Pak. Jadi susah sih untuk itu lanjutannya itu. Jadi gini, masalahnya memang di sini ada pabrik, memang benar kita bisa tahu. Dan anak-anak yang kerja pabrik itu rata-rata adalah lulusan SMA dan SMK, tapi banyak kan SMA karena mereka mau mikir. Jadi anak-anak milenial itu ada yang memang jomplang set ke kanan, ada yang jomplang pokoknya aku kerja esok nyang pabrik mulai wes engko bengi iso turu iso karo kongkong karo kancane itu. Wes rampung tiap hari rutinitas kayak gitu. Nah, harusnya memang ada sesuatu yang harus dirubah. Nah, saya pernah memprovokasi mahasiswa, kowe sudah di PNS, ngapain tuh di PNS? Terbukti kan sekarang kan beberapa waktu tahun ini aja sudah di PNS sudah mengundurkan diri. Ya kan? Banyak yang mengundurkan diri. Kalau saya bukan masalah gajinya yang kecil, tapi orang itu berpikir jadi PNS itu gajinya berkala tetap gitu loh. Dan mereka berpikir cuma di hari tua. Loh, lah kalau seandainya kita jadi wira swastawan itu bisa memperjayakan dengan baik, kan bisa lebih dari itu. Orang yang sergap kerja ya gajinya tinggi gitu loh, kan gitu. Nah, jadi potensi-potensi itu harusnya ditemukan, terus nanti ditajamkan, difokuskan. Misalnya, saya pernah tanya sama Pak Lurah di sini yang usia produktif. Nah, kamu tak pernah tanya nggak usia produktifnya ada berapa? Nah, dan nganggur. Usia produktif itu kan antara sekitar 15 lah sampai 30. Ada berapa dan nganggur. Apa? Nah, kamu bisa ngajari itu tadi, memberdayakan media sosial untuk digunakan untuk kepentingan yang produktif. Membuat YouTube. YouTube ini sebenarnya kita kan ngelamar kerja. Begitu ngelamar kerja, nah di ACC itu kan monetize. Nah, tinggal pekerjaan kita bagaimana? Kita sregep, yo berarti nanti gajinya tinggi, kan gitu. Nah, kalau contoh-contoh sudah banyak. Ada di sini dekat sini jelas ini ada Bunga Salsabila. Di Bunga, apa kabar? Dia followernya sudah 500 lebih. Pendapatannya bisa kamu hitung. Mbak Yayu itu jajan Solo, cari kuliner Solo saya juga kenal, melampah Solo. Mereka rata-rata hidup dari influencer. Coba mahasiswa, ini saya nggak ada cewek-cewek ini, cewek saya ini nggak diajak, ngapain? Nah, maksud saya gini, kan sayang nih kalian ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi kadang-kadang mubazir. Maksudnya kadang-kadang mubazirnya itu handphone kita ini mau digunakan selfie rampung sampai di situ. Kenapa tidak digunakan begitu selfie, tapi selfie-nya itu tadi mochi. Aku makan mochi loh. Ini loh. Sehingga teman-teman UMKM itu produknya jadi kenal banyak orang, ya toh? Dia yang mengendorse itu akhirnya jadi naik, ya toh? Sama-sama untungnya. Kenapa nggak dilakukan seperti itu gitu loh? Kamu gantengmu masih mubazir tuh, ya kan? Gimana seandainya kamu ada di Sambi ini yang kami itu, kamu nge-review makanan. Oh, ini aku nge-review kue mochi. Kue mochi ini dibuat dari tepung singkong loh, singkong ya. Singkong rasanya enak, harganya murah, dan ini diproduksi oleh warga setempat misalnya gitu. Nah, belum pernah review pasti. Belum pernah kan? Kenapa tidak digunakan untuk itu? Jadi selain mereka diajari, tadi kan kamu motret, masukin ke Instagram. Sudah dimasukkan ke Instagram shopping belum? Belum sih Pak. Nah, soalnya di sana cuma pelatihan doang sih Pak. Jadi nggak sampai ke inti kayak penjualannya itu enggak sih Pak. Cuma pelatihan untuk buat mochi dari singkong itu aja sih Pak. Oke. Kamu punya produk bagus banget. Terus nggak dijual, terus gimana? Bosok.
Atau gini, punya cewek cantik, pinter, tapi masuk ke ruangan ini, lampunya matiin, dikunci, wes, gimana? Gak ada yang tahu, potensinya gak ada yang tahu. Jadi harus dijual, dipasarkan, marketing. Kalau enggak kamu jadi marketer, gitu, manajemen, tuh, ya kan? Nah, kemudian misalnya sudah tahu belum kalau di YouTube juga bisa dimonetize? Ya pernah dengar sih Pak. Nah, kamu kan orang komputer, harusnya tahu loh. Kalau misalnya YouTube-nya sudah mulai dapat monetize, nah setiap kali ada video yang ditonton orang kan dapat uang. Sebenarnya Facebook sama Instagram, TikTok juga sama, bisa dimonetize juga, gitu. Nah, jadi sebenarnya medsos itu tinggal bagaimana kita menggunakannya. Makanya saya anti hoax, sering banget kampanye anti hoax. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan yang hoax, tapi gunakan untuk kepentingan yang produktif dan konstruktif. Jadi adanya itu untuk endorse teman-teman UMKM, gitu. Pernah bikin buku belum? Kalau saya sendiri sih belum pernah sih Pak. Aku punya buku 15. Tuh di antaranya itu loh. Tuh loh, itu di sana itu loh. Itu coba dilihat, itu bukunya siapa? Nah. Bukan, yang bawah. Bawah. Nah, itu. Nah, di situ juga yang bawah sama. Nah, coba siapa belakangnya? Ah. Tuh. Punya buku 16. Pernah jurnal internasional, Scopus. Nah, maksudnya apa? Saya pengen support, pengen menyupport anak muda, ayo semangat gitu loh. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kamu, tadi kan sudah saya bilang, kamu mengendorse produk, kemudian laris, laku. Yang keren siapa? Kamu. Jangan punya pikiran, gen gak laku, nanti nek laku kesenengan. Enggak, salah itu. Gitu loh. Mau tanya apa sekarang? Mau tanya apa? Apa ya? Nah, dia udah minum es teh, sudah turun ya, udah nggak gembrobios lagi. Cuma di depan kamera loh. Kamu kalau di depan cewekmu juga gembrobios gitu? Oke, apa? Jadi, Upung di sini nih, ada media apa yang pengen kamu sampaikan? Media apa ya? Grogi Pak. Kamu kok sudah diketuai gimana? Dipilih dari kampus Pak. Oh, dipilih dari kampus. Jadi pembekalannya kemarin apa saja? Pas pembekalan kamu apa? Ada apa? Materinya apa saja? Materi pas pembekalan kemarin. Tidur kamu. Jadi nggak dengar apa? Duh, anak muda piye? Apa dibekali apa aja? Kamu belum pernah dengar kan Jatioso kan? Di sana ada juga temanmu kan? Ada. Di sana lagi ada pembangunan waduk, tahu? Belum. Nggak tahu. Saya tahu dari sini. Kapolseknya tahu? Namanya Pak Subarkah Kapolseknya. Justru di sana kalau teman-teman pada pameran itu Pak Kapolseknya yang turun biasanya. Saya tahu. Tanya sama sana nanti Kapolseknya siapa namanya gitu. Gitu. Dapat salam dari Pak Bambang itu. Oke. Nah, jadi coba keren lagi misalnya gini. Dari hasil-hasil temuanmu itu bisa dikumpulin jadi buku. Keren kan? Lagi, yang hobi nyanyi siapa? Yang nyanyi, hobi nyanyi. Kalau di sini nggak ada Pak. Kalau di sini nggak ada. Terus? Di kelompok kami nggak ada. Cewek-ceweknya apa yang hobi nyanyi? Di sini bisa rekaman. Ini mic-nya sama jarimu mahal mic-nya ini loh. Nih, rekaman di sini. Nanti jadi konten lagi. Kalau suatu saat ada yang bisa bikin lagu, bikin liriknya. Tapi ada yang lain misalnya bisa ngeransemen atau bisa bikin liriknya. Nggak apa-apa. Nanti ini kita bikin ke arranger. Jadi lagu. Nanti kita bisa bantu
untuk mengklaim copyright-nya. Loh, keren kan? Sehingga apa? Sehingga orang yang punya lagu itu terlindungi. Pernah masukin ke YouTube ada copyright claim gitu. Nah, nanti munculnya kayak gitu. Tapi kerennya apa? Nanti yang punya lagu dapat uang, semakin banyak di cover orang, masukin ke YouTube. Nanti dia juga dapat penghasilan juga. Anak muda sekarang loh mau cari uang, sebenarnya gampang banget. Nah, sehingga kenapa kita harus dadak bolos katanya cari uang? Enggak, kita bisa cari uang sambil ngedengerin dosen ngajar, bisa dapat uang. Kamu nggak pengen tidur dibayarin? Ya, pengen sih. Nah, tidur dibayarin. Dulu tidur dikelonin, sekarang dibayarin. Oke. Makin banyak tidurnya makin dibayarin. Oke, apalagi? Coba, temuan apa lagi ada di sini? Apalagi ya? Mungkin kamu udah ke embung Bronggos itu? Udah. Bronggos sudah. Ada embung. Oh, kalau embungnya belum lihat sih, Pak. Nah, tapi ada pernah dengar ada. Itu dulu pada saat pembangunan kita juga rembukan di situ. Di situ dulu airnya itu debitnya ke 3 meter itu dari bawahnya, 3 meter dari tanah, tidak pernah surut. Walaupun kemarau dan itu disedot ke rumah-rumah itu banyak sekali, tidak pernah surut. Akhirnya punya kepikiran jadikan embung, dikasih ikan, akhirnya jadi wisata sekarang. Nah, itu harusnya diangkat. Gitu. Bikin rilis, bikin luaran. Luarannya yang diwajibkan apa? Rilis aja. Luaran itu pertama dari video, suruh bikin video, terus buku juga. Buku terus sama jurnal. Jurnal. Bisa bikin jurnal, Mo? Bisa sih, Pak. Jurnal hari ini. Dimuat di mana jurnalnya biasanya? Kemarin itu infonya disuruh ngirim sendiri-sendiri juga. Iya, Pak, suruh ngirim sendiri. Kalau nanti jurnal komputer, nah nanti kirimkan ke saya juga. Saya ngelola 2 jurnal, 3 malah, 3 jurnal komputer. Nah, keren kan? Kamu kesini ini dapat banyak toh. Bikin buku di sini juga untuk menyebutkan ISBN bisa juga. Nah, dapat banyak banget kamu. Mungkin ya yang video kali, Pak, kita bisa Boleh. kita bantuan Bapak. Idealnya berapa coba? Kalau saya tanya, video itu berapa idealnya, berapa menit? Paling kira-kira 5 menitan. 5 menit. Jadi kalau di YouTube itu idealnya itu 8 menit. Kenapa? Karena kalau 8 menit nanti ada iklan di tengah. Kalau kurang dari 8, iklannya hanya bumper in dan bumper out. Tapi kalau 8, nanti di tengah ada iklan. Jadi dapat pendapatan lagi. YouTube itu merubah peradaban dunia dan akhiratnya. Jadi kalau dulu iklan TV itu kan hanya 30 detik maksimal, itu sugih itu. Sekarang iklan itu 8 menit dan sampai berjam-jam, sampai 1 jam itu jadi iklan kabeh. Pernah kan iklannya 1 jam gitu kan? Iya, benar. Ya, tahu nggak yang dibayar berapa? Yang dibayar tetap 30 detik. Itulah kenapa sekarang banyak beriklan di YouTube. Kenapa? Walaupun videonya 1 jam, 2 jam, bayarnya tetap 30 detik. Itu. Dan ada jejak digitalnya. Di TV nggak ada. Oke. Nah, coba. Ada temuan apa nih? Ada pemikiran apa? Setelah kita ngobrol di sini. Ya banyak sih, Pak. Dari pengalaman Bapak sendiri ya mungkin pengajarannya juga banyak sih, Pak. Jadi saya mungkin ya terima kasih banyak sih udah. Terima kasih. Bikin rilis. Nah, bikin rilis itu kan juga nggak asal bikin rilis. Judul sertakan kata kunci. Jadi misalnya kalau misalnya tadi pembuatan mochi-mochi. Nah, mochi-mochi itu kan akhirnya menjadi fokusnya. Maka itu jadikan headline. Pembuatan mochi-mochi di mana? Dempoan dipelopori oleh KKN Unisri, atau KKN Unisri mempelopori pembuatan kue mochi-mochi dari singkong di itu. Semuanya jadi kata kunci karena fokus semua. Kata kunci letakkan di judul, letakkan di paragraf 1, letakkan di caption foto pertama. Kenapa?
Karena Google membaca kata kunci itu. Untuk apa? Nanti mudah ditemukan. Nah, sehingga apa? Kalau misalnya mencari kata kunci itu ketemunya Unisri Surakarta. Kamu mungkin ngomong, alah yang terkenal kan Unisri. Tapi gini, kita ambil fenomena gini. Misalnya kamu ngelamar kerja, ngelamar kerja. Lulusan mana? Unisri. Unisri itu mana ya? Sakit hati nggak kamu? Kenapa? Karena nggak ada temuan. Tapi kemudian berbanding terbalik. Begitu ngelamar kerja, dari mana? Unisri. Oh iya, Unisri. Di Google selalu ranking 1, peguan. Wah, keren kan? Oh, langsung saya terima, gak usah diwawancara gitu. Itu gunanya. Karena mahasiswa yang memperkuat, institusi yang metik, tapi buahnya semuanya ikut menikmati. Keren kan? Aku udah cocok jadi dosen Unisri ya. Oh, cocok banget, Pak. Bisa. Pak Rektor nun sewu, Pak. Prof Sutadi nun sewu. Prof Sutoyo nun sewu. Tak kasih link kan ya nanti dia loh nanti. Nggak apa-apa. Ayo apalagi ya. Oke, saking kau pengen nggak? ya, Pengen nggak Instagrammu followernya sampai 100.000? Terus orang pasang iklan di tempat kamu. Teman-teman Agenda Solo itu, Mas, halo, Agenda Solo itu, dia udah jarang keluar. Dia di rumah aja. Orang mau pasang iklan, kirim aja via WA, uangnya transfer, selesai. Sehari bisa terima 4. Kalau misalnya, contoh sorry, misalnya satu hari, satu iklan, bayarnya katakanlah 100.000 aja. 100.000 kali 4 sehari, kali sebulan, berapa? Luar biasa kan? Itu baru dari iklan. Nah, kalau kemudian Instagramnya termonetize, dapat uang lagi. Kenapa tidak mulai memanfaatkan medsos untuk kepentingan seperti itu? Itu teman ada yang dari Kulon Progo itu, yang dia di rumah nggak kemana-mana tapi sugih, akhirnya dikeroyok kan, digerebek, karena nggak pernah kemana-mana, bisa punya apa-apa, ya kan? Iya. Sudah kita datengin tuh, ternyata dia ngelola server, ada ratusan server, dia langganan internet, dikelolanya di rumah. Kamu juga nggak tahu kalau di sini ada ratusan server, saya ngelola server ratusan di sini, gitu. Jadi tidak masalah sebenarnya kita itu di desa tidak ada masalah. Yang penting bagaimana kita mengelola potensi. Apalagi KKN itu nanti kalau kata kunci tadi ya, kata kunci. Ini letakkan kata kunci di sini. Kenapa? Karena nanti begitu sudah diupload ke internet itu tidak akan hilang. Makanya harus membuat rilis yang baik karena menjadi jejak digital. Gitu. Ayo, yang lain mau ada sesuatu apa? Sudah kali Pak, pada rekaman sudah, buku sudah, jurnal sudah, oke, jurnal sudah, apalagi media sudah, apalagi di sini kamu nemuin nggak yang punya toko baju gitu? Toko baju kalau nggak salah di sebelah SMP ini. Itu kan jahitan. Tapi ada tokonya ya Pak? Iya, ya. Lalu dia jahitannya. Apalagi, jadi kebanyakan kan gini, potensi yang paling banyak itu makanan. Kenapa? Sepanjang hidup orang butuh makan. Maka ketika kamu bergerak di bidang itu, mesti laris. Oke, sudah? Cukup. Teman-teman, ini adalah potret anak muda, ganteng, ya. Keren, mahasiswa Unisri sedang KKN di sini. Jadi ini kita wawancarai karena memang sedang KKN di sini. Tadi dia ngeruduk, Om Arif itu ngeruduk ke sini, nangis. Sekarang gue belum bios.
Oke, tadi cuma 2 orang. Gimana kesanmu, Mas? Yang lain kesannya gimana? Kalau misalnya kamu diberi kesempatan, pengen belajar apa di sini? Hah? Belajar masak mie. Oke, mau makan boleh. Oke, teman-teman, pembicaraan kita ini sebenarnya untuk menggali, bukan hanya dari sisi pimpinan saja, tapi ternyata mahasiswa juga bisa menjadi benar-benar agen perubahan yang bisa menjadi cerita. Kita tidak tahu apa yang akan potensi apa yang akan dikuak setelah ini, tapi mudah-mudahan dia bisa berhasil membuat sebuah perubahan yang berarti untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.